أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim nabiyunal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita selalu dan senantiasa untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Mensyukuri nikmat iman, mensyukuri nikmat Islam, dan mensyukuri nikmat sehat walafiat yang masih Allah berikan sampai saat ini. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah abadikan semua nikmat tersebut, terutama nikmat iman dan Islam, sampai ke akhir hayat kita, dan Allah wafatkan kita dengan iman dan Islam atau dengan kematian husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan bersyukur maka Allah menambah nikmat yang lainnya kepada kita sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Menjadi suatu kehendak dan ketetapan Allah, barang siapa yang suka bersyukur maka Allah akan tambah nikmat kepadanya. Dan sebaliknya kata Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila engkau kufur kepada Allah, termasuk diantaranya tidak mau bersyukur, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan berusaha untuk menjauhi atau malah berbuat apa yang Allah larang, maka kata Allah, sungguh siksaku amat pedih. Maka mudah-mudahan kesyukuran kita berbuah bertambahnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun faktanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku itu yang mau bersyukur. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku itu yang mau bersyukur. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk selalu bersyukur. Dalam sebuah doa sering kita mendengar, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan, pertolongan, bantuan untuk selalu berzikir kepadamu, ingat kepadamu, berbuat ibadah ketaatan kepadamu, bersyukur kepadamu, dan kemampuan untuk beribadah yang terbaik kepadamu. Ini doa ini sangat luar biasa, sehingga kita diberi kekuatan, dorongan, dukungan, motivasi untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah. Hati, lisan, badan yang selalu berzikir kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kita perlu berdoa sehingga mudah-mudahan Allah mendengar doa ini, sehingga Allah berikan kita kekuatan untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang terbaik kepada Allah. Kemudian kita bersolawat serta mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa
wa sahbihi ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kajian kita juga sambungan dari kajian yang terdahulu. Pada pertemuan yang dahulu kita membahas tentang lebah, lalat, dan terakhir rayap. Malam hari ini kita membahas salah satu hewan yang juga Allah abadikan dalam Al-Quran. Nah, ketika Allah mengabadikan suatu makhluk atau ciptaan dalam Al-Quran, berarti di situ perintah bagi kita untuk mengkajinya, menganalisanya. Tentu akan banyak manfaat pengajaran di sebalik apapun yang Allah sebutkan abadikan dalam Al-Quran. Nah, malam hari ini kita membahas, mengkaji hewan yang tentu kita tidak asing dalam kehidupan kita. Dan bahkan Allah beri nama juga dengan salah satu surah dengan nama hewan ini, yaitu Al-Ankabut. Apa makna Al-Ankabut? Laba-laba. Nah, tentu kita sering melihat laba-laba, apakah di dalam rumah, di luar rumah, di kebun, dan di mana-mana. Dan seperti yang kita katakan, setiap makhluk, hewan, serangga, atau buah-buahan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, hampir semuanya masih ada sampai sekarang. Sehingga bisa dijadikan objek kajian oleh para ulama, ilmuwan, para saintis, sehingga ayat itu tidak hanya sebatas dibaca menjadi suatu ibadah, tapi juga ayat itu menjadi objek yang dikaji, dianalisa oleh para ilmuwan. Maka Allah beri nama surah Al-Ankabut, sangat luar biasa. Dan kisah tentang laba-laba ini kita ambil pada surah Al-Ankabut ini pada ayat ke-41. Nah, ini yang buka Al-Quran, silahkan buka mushafnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabutit takhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang maksudnya masal, ya, perumpamaan orang-orang yang menjadikan Tuhan-Tuhannya atau pelindung-pelindungnya selain Allah, maka mereka seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah itu adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahuinya. Ini pada surah Al-Ankabut ayat 41. Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka awal surah Al-Ankabut ini dimulai dengan huruf yang terputus-putus, sama seperti awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Nah, seperti itu juga pembukaan surah Al-Ankabut. Ayat keduanya Allah katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah dalam ayat kedua surah Al-Ankabut, apakah mereka manusia itu dibiarkan saja mengaku-ngaku, mengatakan kami beriman, sementara mereka tidak akan diuji? Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna alladzina sadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Berkata Allah, sungguh orang-orang yang dahulunya mengatakan kami beriman,
Maka semua mereka sudah kami uji, sudah diberi fitnah, cobaan. Agar apa? Agar ujian, cobaan itu, agar Allah ingin mengetahui mana di antara mereka yang benar imannya dan mana di antara mereka yang dusta atau main-main imannya. Artinya, awal surah Al-Ankabut ini memberikan ilmu kepada kita dan juga keyakinan setiap manusia yang mengaku dia beriman, dalam hatinya ada iman, maka konsekuensi sebagai seorang yang beriman adalah akan diuji, akan diberi ujian, cobaan demi cobaan. Maka kata Allah, walaqad fatanna, sungguh orang-orang yang sebelum kita, sebelum mereka sudah diberi ujian, cobaan. Para nabi, rasul, orang-orang yang kaum yang beriman kepada nabi dan rasul, semua mereka beriman, maka semua sudah diberi ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar keimanannya, maka mereka akan diberikan kebaikan, keselamatan yang mengikut para nabi dan rasul. Kemudian ada juga mereka yang berdusta, bermain-main dengan nabi dan dengan ajaran kenabian. Maka itulah tujuan mengapa Allah berikan ujian kepada orang-orang yang beriman. Nah, pada ayat ke-41 ini, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah at-tamsil atau perumpamaan. Nah, memang banyak kita lihat dalam Al-Qur'an itu permisalan atau perumpamaan. Mengapa Allah berikan perumpamaan, permisalan? Tujuannya adalah untuk mendekatkan pikiran kita kepada sesuatu yang tadinya tidak jelas kepada sesuatu yang jelas. Ini yang diberikan pengertian oleh para ahli balaghah, sastra Arab. Tashbihu syai'in ghairu ma'lum bi syai'in ma'lum badi' wa ajib. Jadi gunanya kenapa ada permisalan seperti itu, Allah ingin mendekatkan dalam pikiran kita sesuatu yang tidak jelas, yang kabur, menjadi jelas dengan adanya perumpamaan. Nah, dalam ayat ini Allah berikan perumpamaan. Apa perumpamaannya? Yaitu tentang adanya manusia, sudah Allah beri dia akal, pikiran, tetapi mereka masih saja menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, masih beribadah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Nah ini, maka kata Allah katakan, "Matsalul ladzina takhadhu min dunillahi auliya." Nah, di sini digunakan kata-kata auliya. Auliya itu jamak satuannya adalah wali. Wali itu kenapa disebut dengan wali? Nah, di antara makna wali dalam bahasa Arab itu adalah al-qurbu wad-dunu. Jadi ada kedekatan, ada kedekatan, ada karib, ya. Artinya kenapa murid ada wali murid. Nah, disebut dengan wali terhadap murid karena memang wali ini atau orang tua ini ada kedekatan dengan anak, dengan murid ini. Dan biasanya wali ini memberikan perlindungan, memberikan pengayoman, maka disebut dengan wali murid. Kenapa ada wali kelas? Karena memang bapak atau ibu wali kelas itu memberikan perlindungan, pengayoman kepada anak-anak di sekolah, di kelas tersebut. Mengapa disebut dengan wali kota? Karena memang wali kota itu diangkat, ditunjuk, dipilih sehingga dia bisa memberikan perlindungan, bantuan, memberikan pengayoman kepada warga kota. Nah, seperti itu. Maka di sini Allah juga menggunakan kata-kata wali, jamaknya aulia. Dan di sini Allah memberikan gambaran banyak di antara manusia ternyata mereka dalam hidupnya mencari perlindungan, mencari bantuan kepada selain Allah. Mereka meyakini kalau Tuhan-Tuhan selain Allah itu dapat memberikan perlindungan kepada mereka. Nah, kata Allah, orang-orang seperti ini, manusia-manusia seperti ini yang masih
menyembah, beribadah, meminta perlindungan, pengayoman selain Allah, maka mereka itu, kata Allah, seperti laba-laba yang membuat rumah. Nah, kita lihat bagaimana rumah yang dibuat oleh laba-laba. Dia ada dua, ada namanya baitun. Ya, di sini kata Allah, kamatsalil ankabut ittakhadat baita, seperti laba-laba yang membuat rumah, yang membuat rumah. Pernah tergambar oleh kita seperti apa rumah laba-laba atau sarang laba-laba? Pernah terbayang seperti apa? Seperti benang. Maka harus kita bedakan juga dulu antara rumah atau sarang laba-laba dengan jaring laba-laba. Itu berbeda. Nah, kalau kita lihat di ujung pojok rumah kita itu ada namanya sarang atau rumah. Dan biasanya rumah atau sarang ini tidak beraturan, berantakan, asal-asalan, karena dia memang rumah untuk tempat tinggalnya. Tetapi kalau kita lihat bagaimana laba-laba membuat jaring, itu dia akan sangat berbeda. Bentuknya juga cantik, ya kan? Punya kekuatan dan banyak hal yang luar biasa. Nanti akan kita jelaskan seperti apa laba-laba itu membuat jaringnya, bukan rumahnya. Nah, pada ayat ini Allah katakan kamatsalil ankabut ittakhadat baita. Orang yang menyembah selain Allah, meminta perlindungan selain Allah, sama mereka seperti laba-laba yang membuat rumahnya. Ada apa dengan rumah laba-laba? Kata Allah, wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling lemah itu adalah rumah laba-laba. Sesuai dengan fakta atau tidak? Nanti kita akan lihat, ya kan? Kita kaji dulu apa itu baitun. Apa makna baitun? Rumah. Ada istilah baiti, rumahku. Rumahku, surgaku. Ya kan? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa kita sebut rumahku, surgaku? Karena di rumah itu kita merasa aman, merasa nyaman, damai, ya kan, tenang. Karena rumah dibangun untuk mendatangkan rasa aman, ya kan, rasa nyaman, jauh dari panas, dari dingin, hujan, badai. Itulah fungsinya rumah. Dan rumah itu harus kuat, harus kokoh. Rumah itu dibuat untuk memberikan perlindungan kepada penghuninya. Berbeda ternyata dengan rumah laba-laba. Rumah laba itu sangat lemah. Sekali tiup angin dia terbang, sekali kita sapu dia akan hilang. Maka Allah katakan dalam perumpamaan ini, sesungguhnya Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu sangat lemah, tidak bisa memberikan perlindungan kepada mereka yang menyembahnya. Contohnya, orang-orang sebelum datangnya Rasulullah SAW, mereka membuat Tuhan, iya kan? Patung-patung berhala. Ada berapa patung yang ada di sekeliling Ka'bah itu? Ada lebih kurang 360 patung. Artinya satu hari ada satu patung yang disembah. Di antaranya yang diabadikan Al-Quran itu ada Al-Manat wal Uzza. Itu di antara patung-patung yang besar. Tapi apakah patung-patung itu bisa memberikan perlindungan, mengabulkan apa yang diminta oleh yang menyembahnya? Tidak. Justru mereka sendiri tidak bisa membela diri mereka sendiri. Tuhan sendiri tidak bisa memberikan perlindungan kepada dirinya, apalagi memberikan perlindungan kepada orang yang menyembahnya. Dan juga Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, semua Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah, maka pada hakikatnya Tuhan-Tuhan itu sangat lemah, seperti lemahnya rumah-rumah laba-laba. Nah, itu dia. Ini perumpamaan yang bisa mendekatkan ke dalam pikiran kita
bahwasanya yang patut, yang wajib kita sembah, beribadah kepadanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka sembahlah Allah. Istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Ini menjaga untuk tidak musyrik, tidak mempersekutukan Allah. Jangan sampai ada keyakinan dalam hati masih ada Tuhan selain Allah. Nah, itu dia. Karena dialah Allah Al-Qawi, yang maha kuat, Al-Aziz, yang perkasa, ya kan? Yang memberikan tempat kita beribadah, tempat kita meminta pertolongan. Maka kita ulang-ulang setiap rakaat dalam solat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan, meminta perlindungan, dan seterusnya. Ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kanu ya'lamun, kalau mereka itu mengetahui. Artinya ketahuilah wahai manusia, Allah sudah bekali kalian dengan akal, maka gunakanlah akal itu untuk mencari siapa Tuhan, Rabb yang mesti disembah, diibadahi, dan kepadanya kita bermunajat, meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta bantuan. Jangan kepada yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini memberikan pengajaran yang pertama sekali adalah tentang ketauhidan, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengesahkan Allah sebagai satu-satunya kita beribadah kepadanya. Atau dalam makna yang lain, agar kita menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik, mengaku masih ada Tuhan yang lain yang kita sembah, yang kita minta perlindungan kepadanya. Jangan sampai. Dan maka disebut oleh Allah dalam ayat yang lain, jangan sekali-kali syirik. Kenapa? Karena syirik itu adalah kezaliman yang besar. Maka Luqman Al-Hakim itu berwasiat kepada anaknya. Ini wasiat kita juga kepada anak-anak kita, artinya mewariskan iman, mewariskan akidah, jangan sampai menyekutukan Allah. Apa kata Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, apa? La tusyrik billah. Wahai anandaku, ingat, ini wasiat ayah pada anak. Ini jangan hanya wasiat untuk bagi-bagi harta, bagi-bagi kebun, ya. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana bagi-bagi iman, menanamkan iman pada anak. Gharsul iman fi qulubil abna. Bagaimana kita menanamkan, menumbuhkan iman itu, sehingga jangan sampai dia mempersekutukan Allah. Karena apa? Karena kata Allah, inna syirka la zulmun azim. Zulmun, zalim. Inna syirka, sungguhnya perbuatan syirik, mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Ini zalim. Az-zulmu dalam bahasa Arab maknanya wad'u syai'i fi ghairi mahalli. Jadi syirik itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu syirik. Syirik dalam keimanan adalah ketika kita meyakini ada Tuhan selain Allah yang kita sembah, itu namanya syirik. Itu adalah kezaliman. Na'udzubillahi min zalim. Inna syirka la zulmun azim. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan diri dari mempersekutukan Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat ini ketika kita membahas tentang masalah makhluk Allah Al-Ankabut ini, Allah mengajarkan kepada kita tentang kesungguhan dalam hidup, kesungguhan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
keimanan yang tidak goyah, atau na'udzubillah sampai kepada mempersekutukan Allah. Kemudian dalam hidup bagaimana? Sungguh-sungguh. Maka kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat laba-laba ini dalam kehidupannya, itu sangat luar biasa kesungguhan mereka. Ketika mereka hidup, tentu mereka perlu makan, sama seperti manusia. Tetapi untuk mencari makan, maka mereka perlu bekerja dulu, berusaha. Maka banyak ayat Al-Quran menyuruh kita untuk beramal, berusaha. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah, bekerjalah. Tetapi ingat, harus amal yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembarang bekerja, beramal tanpa aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat bagaimana laba-laba ini membuat jaringnya, itu sangat sungguh-sungguh sekali, serius. Makanya kalau Bapak Ibu lihat video saya di YouTube 9 tahun yang lalu, saya membahas tentang masalah laba-laba ini. 9 tahun yang lalu di YouTube ada, itu saya baca, saya lihat tadi sore. Itu ada di TVRI Riau, situ ada videonya. Nah, itu situ ada video bagaimana laba-laba membuat jaringnya. Itu sangat teliti, sungguh-sungguh. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-itqan, kesungguhan. Begitu orang mukmin dalam bekerja, beramal. Bagaimana dia melemparkan talinya atau seratnya. Biasanya kalau serat yang keluar dari perut laba-laba itu dari mana keluarnya itu? Dari mulutnya atau dari ekornya? Kalau kita kemarin bahas masalah lebah, keluarnya madu dari mulutnya, ya kan? Nah, kalau laba-laba bagaimana dia mengeluarkan seratnya atau talinya itu? Apakah mengeluarkan talinya, seratnya dari mulutnya atau dari ekornya? Nah, dari ekornya. Luar biasa. Tidak pengalaman Pak ya, melihat. Iya seperti itu, harus sesuai dengan faktanya. Di video itu ada nampak bagaimana ketika dia membuat jaring atau merajut jaringnya itu, dia lemparkan ke beberapa titik sudut, 3 atau 4. Kemudian dia mulai membuat jaringnya itu dari luar atau dari dalam? Dari dalam kecil atau dari yang besar? Nah, nanti lihatlah videonya nanti ya. Itu membuatnya dari luar. Nah, dan itu berfungsi semuanya, kakinya yang 8 itu. Penuh dengan kesungguhan, teliti, al-itqan. Nah, ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Ini kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu sangat senang, sangat suka apabila engkau itu bekerja, beramal sungguh-sungguh. Jadi kesungguhan dari laba-laba ini luar biasa ketika dia membuat jaringnya itu. Pelan-pelan, teliti, penuh dengan kesungguhan. Setelah selesai dia membuat, maka dia pergi ke suatu yang tak jauh dari jaringnya. Ini pertama, kesungguhan yang bisa kita ambil pelajaran daripada kehidupan laba-laba ini. Maka itulah Allah abadikan laba-laba dalam Al-Quran. Sehingga dari kehidupannya bisa kita ambil pengajaran. Yang kedua adalah kesabaran. Orang beriman harus sabar. Dan sabar ini dekat dengan iman. Tanpa ada iman, mustahil orang akan bisa sabar. Karena iman itulah yang mendorong, yang membuat orang bisa sabar. Tanpa iman, jangan diharap bisa bersabar. Nah, dan tidak disebut sebagai seorang mukmin atau mukminah kalau dia tidak mampu bersabar. Nah, jadi kalau masih kita marah-marah, emosi, masih lempar-lempar piring, nah berarti perlu ditanyakan iman kita. Karena orang beriman dia akan bisa sabar, tahan emosi, tahan untuk tidak marah. Ya, marah boleh, emosi boleh, tapi dengan iman ia bisa mengendalikan amarahnya. Subhanallah. Maka laba-laba ini
sangat sabar ketika dia membuat jaringnya, ya. Kemudian kesabaran juga luar biasa ketika dia sudah selesai membuat jaring, dia tunggu dari jarak yang tidak jauh dari jaringnya itu. Kemudian dia sabar menunggu siapalah yang akan datang ke jaring ini, ya, apakah lalat atau nyamuk dan seterusnya. Ini mengajarkan kepada kita kesabaran, ya. Setelah kita bekerja, berusaha, mengajar, berdagang, bertani, maka harus banyak-banyak bersabar, ya. Kemudian yang ketiga adalah tawakal. Nah, jadi laba-laba ini mengajarkan kepada kita tawakal yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna tawakal? Nah, bedakan. Ada tawakal, ada pakai tasydid, tawakal. Yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah tawakal pakai tasydid. Nah, kalau tawakal artinya adalah bekerja asal-asalan, ya, tidak serius, tidak ada kesabaran. Dan setelah itu dia serahkan amalannya, pekerjaannya kepada Allah. Pasrah. Itu namanya tawakal. Kalau tawakal adalah orang yang bekerjanya sungguh-sungguh, maksimal, penuh dengan kesabaran, penuh dengan perhitungan, ya. Kemudian setelah itu dia maksimalkan ikhtiarnya, dan setelah itu dia serahkan kepada Allah. Maka itulah makna tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang bertawakal. Jadi bertawakal itu harus dimulai dari usaha yang maksimal, sungguh-sungguh, kesabaran, ketelitian, keuletan, baru setelah itu menyerahkan kepada Allah. Itulah makna tawakal. Maka kalau kita lihat, ya, dalam video itu bagaimana tawakalnya laba-laba ini. Setelah dia buat jaringnya dengan kesungguhan, dengan ulet, dia sabar dan dia tunggu, dia serahkan kepada Allah. Maka setelah itu terjaringlah mangsanya. Nah, itu bukti bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan amalan setiap makhluk, termasuk kita. Kita manusia ini disuruh untuk bekerja, beramal. Dan yang paling penting adalah maksimalkan atau sempurnakan ikhtiar itu kepada Allah. Jangan hanya mengandalkan kehebatan otak, jenius, pintar, cerdas, ya, kekuatan fisik, tubuh hebat, bekerja bisa. Mungkin kita tidak tawakal kepada Allah, nggak boleh. Itu namanya sombong. Kita bekerja, berusaha, beramal, ikhtiar, maka kita serahkan kepada Allah untuk menyempurnakan ikhtiar kita. Nah, sehingga kita nanti apapun yang terjadi, kita menerima apa yang Allah putuskan. Bapak Ibu pun ada yang berdagang. Maka berdagang itu seperti apa? Nah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau juga berdagang sampai ke Baghdad, ke Irak, ya, ke Syam. Artinya berusaha. Pagi-pagi sudah diawali dengan ibadah, sholat tahajud, sholat subuh, sholat duha, ya kan. Kemudian setelah itu buka warungnya, tokonya, kedainya, bersihkan tempat tokonya, sehingga orang yang datang itu merasa nyaman, enak, ya kan. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Maka ada saja nanti orang yang datang membeli, berbelanja. Tapi kalau tidak kita perhatikan warung toko kita amburadul, sampah di mana-mana, tidak tersusun rapi, kemudian tidak ramah dengan pembeli, orang mungkin akan malas untuk singgah di warung kita. Nah, ini contohnya. Contoh kita lihat di toko, ya, di pasar itu. Ada satu blok itu menjual barang yang sama semuanya. Ya kan? Tetapi kenapa kok ada pembeli itu singgahnya di warung A atau di toko B? Bisa saja mungkin karena pedagangnya ini sudah maksimal ikhtiarnya,
Dia bangun pagi, dia bersihkan tokonya, dia sapu, dia rapikan tempatnya, sehingga Allah gerakkan hati pembeli untuk singgah di tokonya. Seperti itu, ya kan? Ada orang diberi punya lahan kebun sama-sama 1 hektar, sama-sama ditanam sawit atau kelapa atau apa saja. Tentu mereka yang sungguh-sungguh bekerja, berusaha, ya, dan memilih bibitnya, membersihkannya, memberikan pupuknya, tentu akan berbeda dengan mereka yang bertani asal-asalan. Nah, ini tergantung bagaimana mereka memaksimalkan usaha, amal, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah diantara pengajaran yang bisa kita ambil dari keajaiban Allah dalam menciptakan makhluk yang bernama laba-laba atau al-ankabut, dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Nah, satu lagi tambahan, dalam sebuah kajian terbaru di Amerika, itu mereka menemukan satu spesies laba-laba yang ternyata satu spesies laba-laba ini sekarang diternak, diternak untuk didapatkan atau dihasilkan dari laba-laba ini seratnya atau benang yang keluar dari perutnya. Nah, dalam sebuah kajian itu membuktikan bahwasanya kalau tadi dikatakan bahwasanya rumah laba-laba itu lemah, ya, karena memang seperti itu faktanya kita lihat, tetapi ada spesies laba-laba tertentu yang memang serat yang keluar dari perutnya itu sangat kuat. Maka disebutkan di situ bahwasanya serat laba-laba spesies tertentu itu yang sekarang diternak oleh para petani laba-laba di Amerika itu lebih kuat, ya, saya lupa 15 atau 20 kali lipat dari serat baja. Jadi baja itu kan kuat serat, dan digunakan biasanya serat baja itu untuk membuat rompi anti peluru sehingga dia kebal ditembak. Nah, tetapi orang yang memakai rompi anti peluru dari bahan serat baja itu tidak bisa bergerak bebas, karena keras, kemudian juga berat dan lain semacamnya. Nah, setelah mereka menemukan serat laba-laba spesies tertentu ini, mereka beternak dan menghasilkan banyak sekali serat laba-laba ini, maka mereka buat rompi anti peluru dari bahan serat laba-laba ini, sehingga kalau dari serat laba-laba ini dia akan lunak, lembut, tetapi kekuatannya melebihi daripada serat laba-laba. Ini sangat luar biasa kajian terhadap laba-laba ini. Kalau rumahnya memang tidak beraturan dan sangat lemah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ayat 41, tetapi ternyata juga ada kelebihannya pada spesies laba tertentu. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kita sampaikan dalam kajian ini. Itulah diantara keajaiban Allah Subhanahu wa taala menciptakan laba-laba al-ankabut, ya, dan juga Allah abadikan sebagai salah satu surah dari surah-surah Al-Quran, dan juga kita pernah mendengar bagaimana kisah Al-Ankabut ini pada peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Juga diceritakan dengan burung merpati dan lain semacamnya. Itu juga salah satu di antara tentara Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang kafir Quraisy yang tadinya kalau dia melihat saja ke bawah mereka akan melihat Rasulullah. Tapi karena dia melihat di situ ada jaring laba-laba, mereka berpikir tidak mungkin laba-laba ini membuat dalam waktu yang singkat. Maka itu juga di antara pertolongan Allah, atau disebut sebagai tentara di antara tentara Allah yang menjaga hamba-hambanya, ya, di antaranya Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan
kajian kita pada malam hari ini pertama adalah untuk mengokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri kita dari berbuat syirik atau mempersekutukan Allah, atau masih percaya meyakini ada Tuhan yang disembah, diminta pertolongan, perlindungan selain Allah. Nauzubillahi min zalik. Karena kata Allah pada ayat ini, Tuhan-Tuhan selain Allah itu lemah seperti lemahnya rumah laba-laba. Yang kedua adalah bagaimana laba-laba ini mengajarkan kepada kita hidup harus sungguh-sungguh. Kesungguhan dalam iman, kesungguhan dalam beribadah, istiqamah dalam beribadah. Sampai kapan? Sampai kematian. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, bersabar dalam beribadah, dalam ketaatan, seperti dalam surah Al-Hijr ayat 11, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Allah, istiqamah, teguh pendirian dalam beribadah kepada Allah sampai datang yang namanya keyakinan. Nah, menurut para mufassir, keyakinan dalam surah Al-Hijr ayat 11 ini maksudnya adalah datangnya kematian. Jadi sampai datangnya kematian, kita tetap bersabar dalam beribadah, dalam beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah yang keempat adalah memahami makna tawakal yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tawakalnya laba-laba dalam menunggu hasil kerja, ya, usahanya membuat jaring, kemudian dia tawakal kepada Allah, maka Allah utus ke jaringnya itu mangsanya, makanannya. Maka benar apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Jadi kalau kita sudah beramal, berikhtiar, berusaha, bersabar, sungguh-sungguh tawakal kepada Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Allah akan cukupkan rezeki kita. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Itu dia janji Allah. Barang siapa yang kuat tawakalnya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan rezekinya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kita sampaikan pada majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah tambah ilmu kita, Allah kuatkan iman kita, Allah berikan kita istiqamah dalam ketaatan beribadah kepadanya sampai kematian kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.